kakak-kakak, salam jumpa. Kita kembali berjumpa dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar. Diambil dari bahan bacaan Kejadian 15 ayat 1-21 dengan judul Belajar dari Kisah Perjanjian Allah dengan Abram, Tuhan berjanji. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mulai persiapan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami anak-anak-Mu mau mempersiapkan bahan ajar. Bapa kiranya berkati, bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita akan mulai dengan pembahasan Alkitab yang disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dan kali ini kita akan bersama-sama belajar kembali dari kisah Perjanjian Lama tentang Abram. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 21 kita akan bahas bersama. Kita akan membacanya, saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dikuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai kepada sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Demikian firman Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, kita akan bersama-sama
mengajak adik-adik untuk belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Abram. Dan kita mau memperkenalkan kembali Tuhan berjanji. Mari kita susuri ayat per ayat untuk menangkap pesan firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik ini. Di ayat yang pertama kita menemukan ada satu hal yang penting, yaitu di sana disebutkan bahwa Tuhan datang kepada Abram dan mengatakan begini, "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu." Jadi situasi ini menggambarkan ada kondisi yang tidak aman. Kalau kita melihat pasal 14, maka kita akan menemukan bahwa Abram baru saja bertempur dengan kerajaan Kedorlaomer ya, dan juga orang-orang Sodom, semuanya dikalahkan oleh Abram. Dan pastinya menjadi penting untuk kita melihat bahwa pada zaman itu pasti kerajaan-kerajaan saling serang ya, saling balas. Dan mungkin saja Abram lalu menjadi khawatir karena situasi kekalahan para musuh kelak juga akan kembali menyerang dia, dan itu menggelisahkan buat dia. Maka situasi yang gak aman ini harus diberikan keyakinan oleh Tuhan bahwa ada Tuhan yang menjadi perisainya. Jadi Abram, jangan takut, aku, kata Tuhan, akan menjadi perisaimu, dan upahmu akan sangat besar, karena bersama dengan Tuhan akan ada banyak sekali hal-hal yang akan Tuhan nyatakan pada Abram. Dan teks kita lalu menunjukkan bahwa ternyata walaupun Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, aku adalah perisaimu, Abram tetap saja gelisah karena dia tidak punya anak. Seluruh apa yang dia dapatkan dari kemenangan melawan Kedorlaomer dan juga raja-raja yang dikalahkan itu membuat dia banyak sekali harta. Tapi dia nggak punya anak untuk meneruskan waris ini. Bukan hanya sekedar mewariskan harta bendanya, tapi seorang penerus keturunan ini menunjukkan nanti ia namanya akan terus ada. Jadi penting sekali hadirnya seorang anak yang meneruskan nama keluarga ini. Dan itu menggelisahkan buat Abram karena dia tidak punya. Dan nanti akan jatuh kepada Eliezer, orang Damsyik itu yang akan menjadi warisnya. Sedangkan Eliezer adalah, di ayat 3 disebutkan, adalah hamba dari Abram. Jadi akan terputuslah nama Abram karena beralih menjadi bagian dari keluarga Eliezer. Ini sesuatu yang menggelisahkan karena tidak ada waris atau tidak ada penerus keturunan. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan apa yang dibutuhkan oleh Abram itu. Tuhan lalu memberikan sebuah janji besar. Di ayat yang keempat disebutkan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah akan menjadi ahli warismu. Ini sesuatu yang sangat diperlukan oleh Abram, dan Tuhan menjanjikan itu. Ini yang mungkin dimaksud oleh Tuhan sebagai upah besar, bahwa mengikut Tuhan, percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan menghadirkan segala hal-hal yang besar dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan meyakinkan Abram dengan seberapa banyak keturunan Abram nantinya. Ia membawa Abram keluar dan diperlihatkan bintang-bintang. Kamu tidak akan bisa menghitung banyaknya bintang-bintang, demikian juga banyaknya keturunanmu. Tuhan kembali menyatakan janjinya. Sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini sudah dia nyatakan ketika Abram pertama kali dipanggil di Kejadian 12. Sekali lagi, karena ini sesuatu yang terjadi setelah beberapa tahun. Kalau kita mengingat Kejadian 12, maka di sana disebutkan bahwa Abram itu berumur 75 tahun ketika ia keluar dari tanah di mana ia tinggal pada saat itu. Dan pada kisah selanjutnya, pada pasal 16, ketika Hagar melahirkan Ana, Abram berumur 86 tahun. Jadi kalau peristiwa ini selisih beberapa tahun, mungkin 1 tahun sebelum Hagar melahirkan seorang Ana, maka mungkin umurnya itu 85 tahun. Jadi dari 75 tahun ke 85 tahun sudah 10 tahun, tapi janji yang Tuhan nyatakan itu belum lagi terwujud. Dan maka wajarlah kalau Abram menjadi gelisah dan Tuhan kembali menyatakan janjinya itu. Panjang sekali penggenapan janji Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa dengan janjinya. Tuhan kembali menegaskan, mengingatkan Abram tentang janjinya bahwa aku akan memberikanmu keturunan. Dan ini yang luar biasa. Abram percaya kepada Tuhan. Abram tidak meminta sebuah tanda, Abram tidak meminta sebuah kepastian, walaupun sudah 10 tahun janji ini dan kembali Tuhan berjanji ya. Tapi Abram percaya kepada Tuhan, dan inilah yang membuat dalam teks kita disebutkan apa yang dikatakan Abraham, apa yang diimani Abraham itu
diakui sebagai kebenaran oleh Tuhan. Jadi itu Tuhan kan menyelidiki hati ya kakak-kakak ya. Tuhan tahu sekali percayanya Abraham kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Dan inilah sebuah kebenaran. Tanpa meminta bukti, tanpa meminta tanda, Abraham percaya dengan janji Tuhan. Padahal ini sudah 10 tahun ya berlangsungnya. Kakak-kakak ini wajarlah kalau Abraham kelak menjadi Abraham, kemudian disebut sebagai Bapa orang percaya. Kakak yang terkasih, bukan hanya keturunan, ternyata Tuhan juga memberikan sesuatu yang jauh lebih besar ya. Di ayat 7 disebutkan, Tuhan akan memberikan negeri ini menjadi milik kepunyaan Abraham. Dan itu menjadi sesuatu yang mengejutkan sekali pasti ya. Dia gelisah soal keturunan, tapi bukan hanya keturunan yang akan dijanjikan, tapi juga negeri ini. Wow, itu sesuatu yang besar sekali. Makanya di ayat 8, lalu Abraham bertanya kepada Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Apakah ini tanda ketidakpercayaan? Padahal kan ayat 6 tadi disebutkan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan dihitung itu sebagai kebenaran. Saudara, terlihat sekali bahwa lalu Tuhan tidak memarahi Abraham, begitu ya. Lalu tidak melakukan sesuatu karena respon Abraham pada ayat yang ke-8 ini. Tapi Tuhan nampak sekali mengerti kebulatan iman Abraham, dan pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat wajar. Karena ini sesuatu yang besar. Negeri ini menjadi milik kepunyaan Abraham, itu sesuatu yang sangat besar. Dan lalu Tuhan menyatakan sesuatu. Tuhan mau Abraham melakukan sesuatu. Beberapa hewan harus dipersiapkan, dan ini adalah hewan-hewan persembahan bakaran untuk Tuhan dalam tradisi Yahudi. Dan Abraham lalu mengambil semuanya itu bagi Tuhan. Setelah Tuhan memerintahkan itu, Abraham menurutinya. Dan terlihat di ayat 11, ketika dia sudah menyiapkan semua itu, lalu ada burung-burung buas, maka Abraham mengusirnya. Ini tanda bahwa memang apa yang dilakukan Abraham ini sungguh-sungguh buat Tuhan. Ini diperuntukkan untuk Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mengusiknya, dia akan mengusirnya. Ini tanda bahwa kesungguhan Abraham menuruti apa yang Tuhan minta. Ini tanda kebulatan iman Abraham juga. Dan lalu disebutkan dalam teks kita, ada kegelapan yang turun, dan kegelapan itu yang sangat mengerikan. Ini gambaran kehadiran Tuhan yang digambarkan dalam banyak teks Perjanjian Lama. Tuhan yang hadir digambarkan dengan sesuatu yang spektakuler yang mengerikan, dan salah satunya adalah gelap gulita yang mengerikan. Lalu Tuhan berfirman, Tuhan memberikan kejelasan tentang bagaimana proses keturunan itu, tanah milik yang akan diberikan kepada Abraham, dan semuanya akan mewujud pada penggenapannya setelah banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Disebutkan dalam ayat yang ke-13 misalnya, bahwa sesungguhnya keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri, dan yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Dan ini digenapi dengan peristiwa orang-orang Israel di Mesir yang menjadi budak. Tuhan tahu semua proses itu. Ayat 14 disebutkan bahwa lalu mereka akan keluar dari tempat itu dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi selain panjangnya masa orang-orang Israel itu ada di Mesir, mereka sudah punya keturunan, punya harta benda, dan dalam kisah keluarnya orang-orang Israel dari Mesir dikisahkan bahwa mereka itu lalu mengambil atau mendapatkan emas dari tetangga-tetangga mereka. Jadi sungguh-sungguh ayat 14 ini digenapi adanya. Ayat 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Dalam Kejadian 25 disebutkan bagaimana Abraham mati lalu dikuburkan bersama dengan leluhurnya, dan dia mati dalam keadaan putih rambutnya. Ini juga digenapi. Ayat 16 kakak-kakak disebutkan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Jadi ini dihitung dari Yakub. Yakub mempunyai anak Lewi. Lewi adalah generasi pertama. Kemudian Lewi mempunyai anak Kehat. Kehat generasi yang kedua. Kehat punya anak Amran. Amran generasi ketiga. Dan Amran punya penerusnya yaitu Musa, generasi keempat. Jadi semua apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, itu semuanya tergenapi. Jadi tergambar sekali bagaimana Tuhan tahu semua peristiwa dalam proses penggenapan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ini.
Jadi luar biasanya Tuhan tuh berjanji dan Tuhan tahu proses penggenapannya. Seringkali kita menanti janji Tuhan dan gelisah dan tidak cukup kuat untuk menanti penggenapan dari janji itu. Sedangkan Tuhan sebenarnya tahu proses itu. Ini dari Tuhan berjanji kepada Abraham, tapi panjang banget kan ya, sampai dengan akhirnya bangsa Israel punya tanah di mana Tuhan janjikan tanah Kanaan itu. Ayat 17 disebutkan, ketika matahari terbenam, lalu kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu, tanda bahwa Tuhan hadir di sana. Dan lalu Tuhan menyatakan perjanjiannya dengan Abraham dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Jadi terlihat sekali janji yang Tuhan nyatakan ini akan digenapi pada keturunan Abraham. Jadi semua Tuhan menegaskan kembali janjinya. Kakak-kakak yang terkasih, terlihat sekali dalam kisah kita ini bahwa Tuhan memilih orang yang dikehendakinya. Tuhan memilih Abram bukan karena Abram baik, karena Abram mungkin orang yang berbeda dari orang-orang Ur Kasdim. Bukan. Tuhan memilih Abram karena memang Tuhan mau memilih Abram. Jadi Tuhan mau memilih dalam kehendak yang absolut dari dirinya. Nggak ada pengaruh dari orang-orang lain. Tuhan bisa memilih Abram, Tuhan juga bisa memilih saudara dan saya yang bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memilih siapapun termasuk adik-adik yang kita layani. Dan yang kedua, Tuhan terus meyakinkan umatnya tentang apa yang Tuhan janjikan. Dalam kisah kita ini adalah janji Tuhan yang kembali ditegaskan yang kali kedua. Bahkan dalam seluruh kehidupan Abram sampai 5 kali Tuhan menegaskan kembali janji-janjinya. Jadi walaupun sudah panjang 10 tahun dari kejadian 12 sampai dengan kejadian 15 pasal yang kita baca ini, udah 10 tahun kira-kira, Tuhan kembali meyakinkan umat terhadap janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin, dan dia tahu proses penggenapannya. Jadi proses penggenapan janji itu Tuhan tahu. Mungkin Tuhan perlu waktu yang panjang karena Tuhan punya rencana sesuatu sehingga ketika itu semua digenapi, memang sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan dan umat siap untuk penggenapan janji itu. Kakak yang terkasih, kita perlu mengundang adik-adik mengenali Tuhan bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan akan menggenapinya. Dalam proses perjalanan Abraham, Tuhan bisa memilih siapapun. Dan Tuhan terus meyakinkan umat terhadap janjinya. Dan Tuhan tahu kapan proses penggenapannya. Yang perlu kita lakukan adalah percaya penuh kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Abraham, dan dia dipandang sebagai sesuatu yang kebenaran buat apa yang dilakukan ketika Abraham percaya kepada Tuhan. Adik-adik juga perlu tahu bahwa janji Tuhan terhadap anak orang-orang percaya, bahwa orang-orang percaya akan terus diberkati, Tuhan terus menyatakan keberpihakannya kepada orang percaya, perlu terus tahu, adik-adik terus yakin itu. Walaupun mungkin ada banyak sekali peristiwa dalam kehidupan, keluarga yang mungkin gak ideal, orang-orang di sekitar yang gak baik, tapi janji Tuhan itu ya dan amin buat saudara dan saya, buat adik-adik. Semoga kakak-kakak bisa meyakinkan adik-adik, memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berjanji dalam kesempatan pemberitaan firman dalam sekolah minggu nanti. Tuhan berkati. Terima kasih ke Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahasan Alkitabnya ya dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Nah, kita mau mendengarkan usulan metode untuk kelas Batita Balita yang akan disampaikan Kak Esther. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Halo kakak-kakak, senang
masih bersama dengan program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan bahan bacaan Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 dengan judul Belajar dari Kisah Perjanjian Allah dengan Abram, Tuhan berjanji. Kita akan mendengarkan usulan metode dari Kak Esther. Mari silakan Kak Esther. Salam jumpa kakak-kakak sekolah minggu. Kita jumpa lagi kali ini dalam pembelajaran untuk kelas batita dan balita. Sebelum merancang pembelajaran, mari kita pikirkan tantangan yang mungkin kita hadapi di kelas batita dan balita terkait dengan topik pembelajaran kita. Tantangan pertama, yaitu pembelajaran kita kali ini adalah belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Abram. Sesuai dengan bacaan dalam kurikulum Suruh Anak, ada 2 perjanjian Allah dengan Abram. Perjanjian pertama perihal keturunan Abram, dan perjanjian kedua adalah perihal Allah memberikan seluruh negeri yang didiami Abram saat itu menjadi milik keturunannya. Mempertimbangkan kondisi batita dan balita yang memiliki keterbatasan dalam daya tangkap terhadap cerita, maka dalam rancangan pembelajaran untuk kelas batita dan balita, kali ini saya mengusulkan untuk membahas perjanjian perihal keturunan Abram saja, hanya 1 perjanjian saja. Jadi kita memotong kisah dalam Alkitab, tidak diceritakan seluruhnya. Tantangan kedua adalah pengertian mengenai keturunan. Kita perlu mengganti istilah keturunan mungkin dengan kata anak cucu, anak dan cucu. Walaupun pemilihan kata anak ini masih sulit juga buat batita dan balita, tapi mungkin masih lebih sering didengar ketimbang kata keturunan. Kemudian tantangan ketiga yang mungkin kita hadapi dalam kelas anak batita balita, yaitu mereka belum memahami tentang kerisauan Abram terkait dalam pembagian warisan. Menghadapi tantangan ini, saya mengusulkan untuk tidak menceritakan kerisauan Abram terkait pembagian warisan, tapi langsung saja untuk menceritakan kerisauan Abram karena belum memiliki anak. Setelah memikirkan tantangan yang mungkin dihadapi dan kita membuat strategi-strateginya untuk menghadapinya, sekarang mari kita mulai merancang proses pembelajaran. Saya mengusulkan mengajak anak untuk menolong kita mempersiapkan alat peraga cerita dengan membantu menempelkan sebanyak-banyaknya potongan gambar bintang. Aktivitas di awal ini sebelum cerita, aktivitas pendahuluan ini dapat dijadikan lomba kelompok atau perorangan di kelas. Media tempel dapat kakak-kakak siapkan mulai dari yang sederhana yaitu menggunakan lakban. Anak-anak dapat menempel gambar bintang di bagian yang ada perekatnya. Jadi kakak dapat menggunakan lakban dan anak-anak menempel potongan gambar bintang di bagian yang ada perak. Setelah banyak bintang-bintang ditempelkan, kakak-kakak dapat mulai bercerita. Usul saya dimulai dari seorang bapak yang bernama Abram yang sedang sedih. Kakak-kakak dapat menggunakan puppet orang atau bantuan gambar. Bapak Abram ini menceritakan kesedihan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat Abram ini sedih. Tuhan memperhatikan kesedihan Bapak Abram ini. Dan Tuhan berjanji kepada Abram. Janji Tuhan ini membuat Bapak Abram tidak sedih lagi. Jadi kakak-kakak dapat menunjukkan dari gambar sedih menjadi gambar gembira. Dari puppetnya sedih menjadi puppetnya gembira. Apakah kalian mau tahu janji Tuhan kepada Abram? Nah, di sini ajak anak-anak untuk tertarik, ingin tahu apa janji Tuhan kepada Abram. Nah, bagi anak-anak yang ingin tahu janjinya,
dapat berbaris antri untuk mendapatkan bisikan janji Tuhan kepada Abram. Jadi kakak-kakak memberitahukan janji Tuhan kepada Abram ini melalui bisikan. Kakak-kakak dapat membisikkan janji Tuhan. Bisikanlah kepada adik-adik, jangan takut Abram, Tuhan akan memberikan anak cucu yang banyak seperti bintang di langit banyaknya. Setelah semua anak mendapat giliran bisikan janji Tuhan, ajak anak menyebutkan janji Tuhan sambil menunjuk pada bintang-bintang yang telah ditempel. Nah, ini menjadi akhir dari pembelajaran kita untuk kelas Batita dan Balita. Demikian usulan untuk pembelajaran Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi. Terima kasih Kak Esther sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Nah, sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikan adalah Kak Sheni. Namun sebelumnya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan bahan bacaan dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 diberi judul Belajar dari Kisah Perjanjian Allah dengan Abram, Tuhan berjanji. Nah, kita mau mendengarkan nih usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Sheni. Mari silakan Kak Sheni. Shalom kakak-kakak, bertemu lagi dengan persiapan untuk kelas kecil dengan tema Tuhan berjanji, belajar dari perjanjian Allah dengan Bapak Abram. Terima kasih ya Kak Santani dan Kak Hendra atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun dua tujuan yang diberikan untuk tema kita, yang pertama adalah anak mengetahui janji Tuhan kepada Bapak Abram. Ini berarti kognitifnya mereka ya, mereka mengerti cerita Alkitabnya. Dan yang kedua, anak mau menantikan penggenapan janji Tuhan. Nah ini berarti kita harus kena ke hatinya, kena ke pikirannya supaya ada pembaruan sikap gitu dalam kehidupan anak-anak ini sehari-hari. Ada dua jalan masuk yang saya mau sharingkan kakak-kakak. Yang pertama adalah lewat bintang. Jadi pertanyaan pertama ke adik-adik pernah lihat benda ini nggak? Ini namanya teropong bintang. Ada yang tahu kegunaannya nggak? Gitu. Nah, biarkan mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Pada akhirnya kesimpulannya adalah ya kegunaannya untuk melihat bintang di langit sana gitu ya. Nah, ini adalah contoh orang yang melihat dengan teropong bintang. Kata gitu, adik-adik lihat nggak? Banyak sekali bintang di sana. Sekarang kakak kasih waktu 5 detik deh untuk hitung bintang yang ada di gambar itu gitu. Terus wah masih biar bukti, ih banyak banget kok, mana bisa segala macam gitu ya. Nah kita bisa bilang ternyata banyak sekali kan, sampai kita pun nggak bisa hitung bintang ada di langit itu ada berapa ya adik-adik gitu. Dari sini baru masuk lebih dalam lagi. Tahu tidak adik-adik, di Alkitab itu Tuhan pernah berjanji loh kepada sepasang suami istri yang sudah tua dan mandul untuk memberikannya keturunan sebanyak bintang di langit. Sudah tua dan mandul loh adik-adik. Sudah tua itu artinya badannya sudah lemah. Mandul itu artinya tidak bisa memiliki anak. Tapi Tuhan mau memberikan keturunan sebanyak bintang di langit kepada mereka. Tentu ini adalah hal yang susah diterima ya adik-adik ya gitu. Nah,
Walaupun pada akhirnya bapak, ibu, atau suami istri menerima janji Tuhan ini dan percaya kepada Tuhan, tapi karena mereka udah nunggu 10 tahun, akhirnya mereka mulai ragu-ragu. Tuhan ini bener-bener gak sih mau ngasih keturunan sama mereka? Kok udah nunggu lama tapi gak dikasih gitu? Menurut adik-adik, kira-kira suami istri yang sudah tua ini akan terus percaya pada janji Tuhan atau tidak ya? Adapun alternatif pembukaan cerita yang kedua adalah kita bisa bertanya sama adik-adik. Adik-adik, pernah gak sih ragu-ragu sama janji dari orang yang kalian sayangi? Misalnya, jadi gak sih nih papa ngajak aku ke toko buku malam ini karena sampai jam 7 malam ini belum pulang kerja, sementara tokonya tutup jam 9 malam. Ayo gimana tuh gitu. Logis sih keraguan-raguan mereka gitu. Terus perasaan mereka gimana? Terus apa yang mereka lakukan? Terus mereka tetap percaya apa enggak ya gitu. Nah, silakan hal ini di-sharingkan biar adik-adik cerita ya kakak-kakak. Baru sekarang kita masuk ke dalam pencapaian cerita ya kakak-kakak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham yang berusia 90-an tahun ya adik-adik. 90 tahun itu tua atau muda ya? Gitu. Pasti mereka jawab tua gitu ya. Iya, Bapak Abraham dan istrinya Ibu Sarah sudah tua. Jadi ceritanya Bapak Abraham baru saja pulang perang melawan 4 kerajaan sekaligus untuk menolong keponakannya Lot yang menjadi tawanan raja-raja tersebut. 4 kerajaan ini sangat kuat. Kenapa kok dibilang kuat? Karena 4 kerajaan ini udah berhasil mengalahkan 5 kerajaan lain. Tapi akhirnya Bapak Abraham menang gitu ya. Nah, setelah kemenangannya Bapak Abraham merasa takut. Kenapa ya kok takut? Iya, Bapak Abraham takut kalau tentara 4 kerajaan tersebut akan menyerang balik Bapak Abraham dan rakyatnya. Nah, dalam ketakutan Bapak Abraham, Tuhan berkata, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Bapak Abraham berkata, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Oh, ternyata adik-adik, Bapak Abraham itu sangat sedih karena belum punya anak. Tuhan sudah pernah janji untuk memberikannya keturunan, tapi Tuhan belum memberikannya. Padahal Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah menunggu selama 10 tahun, sampai usianya sudah sangat tua. Jadi Bapak Abraham itu sekarang sedih dan mulai ragu-ragu bahwa dia dan Sarah istrinya akan memiliki anak. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan paham loh apa perasaan Bapak Abraham. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, "Jangan takut Abraham anakku, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Aku juga memberikan tanah Kanaan ini untuk kau tempati menjadi milikmu serta keturunanmu." Wah, ketika mendengar jawaban tersebut, Bapak Abraham merasa sangat bersuka cita ya. Karena ternyata Tuhan memahami dan meneguhkan hati Bapak Abraham untuk terus percaya pada janji Tuhan. Bapak Abraham dikuatkan bahwa dia tidak perlu khawatir akan datang masa di mana dia akan memperoleh keturunan. Dan dia tidak perlu khawatir juga akan kehidupan bangsanya, karena Tuhan menjaganya dan mengatakan bahwa tanah Kanaan ini akan menjadi tempatnya serta keturunannya. Ya, adik-adik, walaupun Bapak Abraham masih harus menunggu terwujudnya janji Tuhan, Bapak Abraham terus percaya dan sabar bahwa dirinya dan Sarah akan memiliki anak dan tempat tinggal bagi mereka dan keturunannya. Nah, setelah itu baru kita bisa men-summary buat adik-adik inti cerita yang mau kita sampaikan ke mereka. Yang pertama, adik-adik, Tuhan itu ternyata tahu loh, paham sekali perasaannya Bapak Abraham. Dia tahu bahwa Bapak Abraham itu sangat merindukan anak. Dia tahu Bapak Abraham juga mau mengkhawatirkan keadaan bangsanya nanti bagaimana, apakah akan diserang balik atau tidak, di manakah mereka akan tinggal. Tuhan paham semua perasaan itu. Nah, apa Tuhan tinggal diam setelah tahu perasaan Bapak Abraham? Tidak adik-adik, Tuhan tuh merespon
apa yang menjadi perasaan Bapak Abram. Dan Tuhan menguatkan iman Bapak Abram supaya Bapak Abram terus percaya kepada janji Tuhan. Ya kakak-kakak, sekarang masuk ke dalam bagian aplikasi untuk adik-adik. Jadi kita bisa tegaskan kepada adik yang pertama, jika adik-adik merasa ragu-ragu, sedih, takut, khawatir gitu ya, adik-adik nyatakanlah perasaan adik-adik sejujur-jujurnya kepada Tuhan melalui doa. Maka ada yang tanya, kak masa kalau lagi marah berdoa kak? Masa kalau lagi nangis berdoa kak gitu? Kalau aku lagi kesel masa aku berdoa kak? Emang Tuhan mau dengar gitu ya? Biasa adik-adik suka tanya seperti itu, karena buat mereka Tuhan itu kan kudus gitu ya, Tuhan itu kan di atas sana tinggi, kayaknya apa iya mau dengerin kemarahan gitu? Kayaknya enggak gitu. Tapi kita mau bilang sama mereka bahwa Tuhan itu menerima segala perasaan kita. Bapak Abraham yang ragu-ragu pun Tuhan tahu gitu. Jadi adik-adik juga bisa cerita sebebas-bebasnya, sejujur-jujurnya kepada Tuhan apa yang menjadi perasaan adik-adik gitu ya. Lalu yang kedua, ingatkan kepada adik-adik bahwa ingatlah selalu janji Tuhan kepada adik-adik, yaitu Dia akan menjadi sumber pertolongan bagi adik-adik semua gitu ya. Jadi seperti halnya Tuhan menguatkan Bapak Abraham dan menepati janji kepada Bapak Abraham, demikian juga gitu ya, Tuhan akan menguatkan kita sewaktu kita menantikan janji Tuhan. Ada beberapa masukan untuk aktivitas ya kakak-kakak. Yang pertama, ini sesuai suluh kayaknya ini. Pertama buat pembatas buku ya. Ada langkah-langkahnya di sini. Jadi pakai karton aja bentuk bintang gitu. Nanti bisa tulisin ayat Alkitab di dalam atas karton itu, janji Tuhan itu apa gitu ya. Mereka boleh pilih atau kakak-kakak kasih pilihan sama mereka gitu. Nanti itu mereka hias kertas karton itu, lalu kasih bolongan gitu kan untuk pasang benang gitu, sehingga bisa dijadikan sebagai hiasan gantung atau pembatas Alkitab ya. Contohnya seperti di gambar. Atau bisa juga ini ada sedikit janji Tuhan yang mungkin bisa dimasukkan kalau kakak mau. Kalau kakak mau cari sendiri yang lebih singkat juga nggak apa-apa, silakan. Atau berbentuk kata-kata atau komitmen seperti itu juga boleh gitu ya kakak-kakak. Lalu aktivitas yang kedua ini adalah membuat origami bintang. Ini saya berikan gambarnya, tapi sebenarnya banyak sekali bentuk origami bintang. Kakak bisa cari yang lain disesuaikan dengan kemampuan anak-anak di kelas kakak semua gitu, sehingga anak-anak bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Bisa jadi bintang yang digantung untuk hiasan segala macam. Intinya aktivitas ini akan mengingatkan mereka bahwa begitu melihat bintang, mereka akan mengingat Abraham yang sudah pernah diberi janji sama Tuhan gitu, dan bagaimana Bapak Abraham dikuatkan oleh Tuhan. Saya rasa itu aja kakak-kakak dari saya untuk kelas kecil. Kiranya ini mau nolong kita semua. Selamat persiapan lebih pribadi dan lebih dalam lagi. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Sieni yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Nah, sekarang kita mau mendengarkan nih usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, siapa yang akan menyampaikannya? Yang akan menyajikannya adalah Kak Daniel Kurniawan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan program persiapan guru sekolah minggu, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan Kejadian 15 ayat 1-21 dengan judul Belajar dari Kisah Perjanjian Allah dengan Abram, Tuhan berjanji. Nah, kita mendengarkan nih usulan metode yang akan disampaikan Kak Daniel Kurniawan untuk anak-anak di kelas besar. Silakan, Kak Daniel Kurniawan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, pelayan anak dimanapun kita berada. Saya rindu membagikan dan juga mengajak kita semua mempersiapkan diri untuk penyampaian cerita.
Temanya adalah Tuhan berjanji dan kita mau mengajak anak-anak untuk belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Abram. Tujuannya sekali lagi anak-anak mengetahui janji Tuhan kepada Abram itu apa. Kemudian anak mau menantikan pengenapan janji Tuhan. Bacaannya dari perikop ini, Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, perlu diingat bahwa ini bagian ketika Tuhan menjanjikan, ya pengenapannya belum. Jadi hati-hati ya. Kemudian untuk pembukaannya saya sedikit mengubah ide yang ada di dalam buku. Saya mengajak kita bisa mengajak anak-anak untuk melengkapi lirik lagu NKB 134 Janji yang Manis ya. Ini saya sudah siapkan untuk lembar kerjanya, bisa dicetak, di-download dari QR code ini folder Google Drive, nanti juga dengan ide aktivitas yang saya sudah siapkan. Bisa dicetak, kemudian anak-anak diajak melengkapi, yaitu satu lembar bisa jadi 2 lembar kerja. Sudah tersedia kata-kata untuk melengkapi. Kalau anak-anak sudah tahu lagunya ya oke, kalaupun belum tahu biar mereka menebak dari konteks yang ada. Kalau sudah bisa dicek jawaban bersama, kemudian ajak mereka untuk menyanyikan lagu ini, memperkenalkan lagu ini. Nah, kemudian setelah itu masih pembukaan, kita bisa tanyakan juga kenapa menurut penulis lagunya dikatakan bahwa janji Tuhan itu manis. Maknanya apa manis? Masih pembukaan, kita bisa mendiskusikan dan juga saya menyarankan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk juga mempersiapkan cerita kesaksiannya masing-masing supaya lebih connect nanti dengan anak-anak. Ya. Jadi anak-anak juga tidak bingung. Pertama bisa ditanyakan bagaimana rasanya ketika mereka menunggu lama sebuah janji itu ditepati. Mungkin mereka ada pengalaman atau kakak-kakak juga bisa berinisiatif untuk menyampaikan ceritanya dulu pengalamannya. Saya juga ditanyakan bagaimana rasanya kalau sudah nunggu lama ternyata tidak ditepati gitu ya. Nah ini bisa dibandingkan dengan makna manis yang sudah dibahas sebelum ini. Kemudian ajak anak-anak untuk membaca Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Boleh bergantian, boleh bersama-sama, nanti silakan kakak-kakak menyesuaikan diri. Setelah itu boleh ditanyakan apa saja janji Allah yang dinyatakan kepada Abram dari bacaan Kejadian 15 tadi. Kemudian bagaimana reaksi Abram mendengar janji Tuhan itu. Detail-detail lainnya bisa dibaca di buku persiapan juga. Nah, untuk aktivitasnya, ini saya juga sedikit memodifikasi. Kalau di buku itu mengajak anak untuk membuat origami berbentuk bintang, boleh. Di YouTube banyak sekali ide-ide bentuk bintang, silahkan sesuaikan dengan kondisi kelas. Mungkin ada yang kompleks, ada yang sederhana, mungkin yang tidak terlalu mudah ataupun yang tidak terlalu susah. Nah, nanti kalau bintangnya sudah selesai, boleh dituliskan ayat hafalannya. Tapi kalau di sini ide yang sudah saya persiapkan, itu anak-anak diajak untuk menghias dengan mewarnai dan juga menggambar bintang-bintang di sekitar sini. Ya, jadi ini nanti bisa dicetak, download, cetak dari folder yang sama dengan yang tadi, QR code ini. Kemudian satu lembar A4 bisa jadi 3. Ini semacam apa ya, hiasan atau pembatas Alkitab, pembatas buku, silahkan. Jadi ini masih hitam putih, anak-anak boleh menghias sekreatif mungkin, termasuk juga tulisannya bisa diwarna-warni ya. Nah, ide yang pertama bisa anak-anak menggambar langsung bintang-bintangnya, atau kalau mau sedikit lebih mempersiapkan diri, ada seperti ini ya. Ini ada perforator, pembolong kertas atau puncher. Nah, anak-anak bisa diberikan kertas lipat atau kertas warna-warni, kemudian mereka membolongi sendiri seperti ini, atau kakak-kakak guru sekolah minggu boleh mempersiapkan dulu lingkaran-lingkaran bekas punchernya itu. Nah, mereka kemudian menempelkan di gambarnya juga boleh kalau mau pakai ide ini. Nah, sambil ini bisa di awal ketika sebelum aktivitas, bisa juga sambil beraktivitas atau di akhir. Maknanya murni itu apa boleh dibandingkan dengan versi-versi Alkitab, terjemahan Alkitab yang lain. Ada bahasa Indonesia sehari-hari, versimu sudah dibaca, atau firman Allah yang hidup ini. Ternyata murni itu terjemahannya maknanya seperti ini supaya mereka juga tidak bingung. Tadi manis, sekarang murni, begitu ya, supaya juga lebih connect dengan pesan yang mau disampaikan. Begitu ide yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup boleh diajak lagi kalau masih ada waktu anak-anak untuk menyanyikan lagu Janji yang Manis. Demikian ide dari saya. Selamat mempersiapkan diri dan juga selamat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke anak-anak. Tuhan memberkati.
Kak Daniel Kurniawan, terima kasih sudah menyajikan metode bagi anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami sudah merampungkan nih usulan metode baik untuk anak-anak di kelas Batita Balita, kecil maupun besar, dan juga bahasan Alkitab oleh Kak Pendeta Hendra. Kakak-kakak bisa menyimak lagi ya untuk bahasan Alkitab. Kakak-kakak dapat menggali lagi nih lebih dalam ketika kakak-kakak dapat menyaksikan program Ngulik Alkitab. Dan kakak-kakak juga bisa menyaksikan program usulan metode aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu yang tayang tiap hari Selasa. Kakak-kakak bisa dilengkapi nih untuk usulan-usulan aktivitas yang bisa kakak-kakak gunakan bersama dengan anak-anak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Begitu juga dengan tayangan lagu anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak juga makin diperkaya dengan ragam lagu sekolah minggu yang makin menolong anak-anak sekolah minggu di kelas mereka. Baiklah, kita akan berpisah pada episode kali ini. Kita akan jumpa di episode yang akan datang. Namun sebelumnya, saya mengajak kakak-kakak berdoa bersama dengan saya ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan bagi kami. Berkati dan bimbing anak-anak-Mu yang masih harus mempersiapkan metode persiapan di setiap kelas. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang.